Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilhamuddin Purba dengan NIM 12120710935. Di sini saya akan menjelaskan ciri, kriteria, sifat, dan jenis Fresh Air Mason serta jenis dari kebijakan publik. Yang pertama adalah ciri dari Fresh Air Mason. Ciri Fresh Air Mason yang pertama adalah kewenangan bebas. Sebagaimana pengertian dari Fresh Air Mason itu sendiri, kewenangan bebas diberikan kepada pejabat pemerintah untuk mengambil keputusan atau melakukan suatu tindakan tanpa semata-mata terikat oleh perundang-undangan yang berlaku. Artinya di sini adalah poinnya adalah memungkinkan pejabat pemerintah untuk bergerak lebih fleksibel untuk mengambil keputusan atau tindakan yang kompleks pada waktu tertentu. Yang kedua, tujuan pelayanan publik. Sebagaimana tujuan dari Fresh Air Mason itu sendiri, memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Jadi pada konsep negara kesejahteraan, tujuan dari kebebasan ini adalah untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Yang ketiga, keterlibatan dalam suatu kehidupan bermasyarakat. Fresh Air Mason di sini memberikan peran lebih kepada pejabat pemerintah untuk ikut campur dalam kehidupan bermasyarakat. Misalnya dalam bidang kesehatan, pendidikan, sosial. Jadi di sini pejabat pemerintah diberikan peran untuk terlibat di dalam suatu masyarakat untuk memajukan kesejahteraan umum. Yang keempat adalah penggunaan yang bertanggung jawab. Artinya, walaupun pejabat pemerintah itu diberikan wewenang bebas, tapi tidak juga mereka mengeluarkan keputusan ataupun tindakan seenaknya saja atau semau merekanya saja. Jadi, dengan apa yang mereka keluarkan, dengan keputusan apa yang mereka keluarkan, maka mereka harus bertanggung jawab secara moral maupun hukum. Yang kelima adalah kontrol dan pengawasan. Kontrol dan pengawasan harus ada pada Fresh Air Mason. Kenapa? Jika pejabat pemerintah mengeluarkan keputusan yang menguntungkan pribadi ataupun kepentingan tertentu, maka ini adalah keputusan yang salah. Tentu harus ada kontrol dan pengawasan ini agar pemerintah tidak mengeluarkan keputusan yang di dalamnya ada kepentingan-kepentingan tertentu. Yang keenam adalah pengadilan dan sanksi. Tentunya jika pejabat pemerintah mengeluarkan keputusan ataupun mengambil tindakan dengan kepentingan-kepentingan tertentu di dalamnya, maka di sini sanksi akan dikenakan. Yang kedua adalah kriteria dan sifat dari Fresh Air Mason. Yang pertama adalah kewenangan diskresi. Yang kedua, kepatuhan terhadap konsep good governance. Yang ketiga, tujuan pelayanan publik. Yang keempat, kontrol dan pengawasan. Yang kelima, pertanggungjawaban secara moral dan hukum. Dan yang keenam adalah situasi darurat dan kekosongan hukum. Yang keempat adalah jenis dari Fresh Air Mason. Jenis dari Fresh Air Mason yang pertama adalah Fresh Air Mason dalam pembentukan kebijakan. Dalam pembentukan kebijakan, pejabat pemerintah diberikan wewenang bebas untuk merumuskan atau mengeluarkan kebijakan dalam berdasarkan situasi atau kondisi yang ada. Jadi di sini pejabat pemerintah itu diberikan wewenang untuk memilih kebijakan yang paling efektif seperti apa untuk mengatasi masalah yang ada ataupun mencapai tujuan dari pelayanan publik itu. Yang kedua adalah Fresh Air Mason pengambilan keputusan administratif. Jadi dalam konteks ini pejabat pemerintah diberikan kewenangan untuk pengambilan keputusan administratif. Ini biasa terjadi dalam kondisi ada aturan yang tidak lengkap ataupun tidak jelas. Maka dari itu, pejabat pemerintah harus menafsirkan atau menerapkan aturan sebagaimana kebutuhan yang ada. Yang ketiga adalah Fresh Air Mason dalam mengisi kekosongan hukum. Tentunya dalam kondisi tidak ada aturan ataupun tidak ada suatu peraturan, maka pejabat pemerintah dengan kebebasan bertindaknya harus mengeluarkan kebijakan untuk mengisi kekosongan hukum ini demi kepentingan publik dan kepentingan masyarakat. Yang keempat adalah
Fresh Air Mason dalam situasi darurat. Misalnya dalam bencana alam, wabah penyakit, maka dari itu pejabat pemerintah berperan penting di sini untuk mengeluarkan suatu kebijakan yang dapat melindungi masyarakat tentunya. Yang kelima adalah jenis-jenis dari kebijakan publik. Jenis kebijakan publik yang pertama adalah kebijakan substantif. Kebijakan substantif ini berfokus pada tujuan utama dari kebijakan itu sendiri. Misalnya meningkatkan pendidikan, kesehatan, keamanan, dan lain-lain. Kebijakan substantif ini menentukan arah dan tujuan kebijakan publik secara spesifik. Yang kedua adalah kebijakan distributif. Kebijakan distributif adalah bagaimana memanfaatkan sumber daya dan memanfaatkan kebijakan yang akan dibagikan di antara masyarakat. Misalnya kebijakan pajak, kebijakan subsidi, dan bantuan sosial. Yang ketiga adalah kebijakan material. Kebijakan material ini berfokus pada sumber daya dan infrastruktur yang diperlukan untuk melaksanakan dari kebijakan publik. Contoh dari kebijakan material ini adalah seperti pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas umum. Yang keempat adalah kebijakan proses. Kebijakan proses ini mengatur bagaimana caranya melaksanakan kebijakan. Contohnya adalah seperti standar operasional pelaksana atau SOP. Ada pedoman, terus ada aturan bagaimana cara melaksanakan kebijakan. Yang keenam adalah kebijakan politik. Kebijakan politik ini adalah kebijakan dalam pengambilan keputusan dan implementasi dari kebijakan publik. Contohnya seperti strategi kampanye, kebijakan politik, dan komunikasi publik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.